Perkenalkan, nama saya Nuning dari divisi produk. Jadi kalau di produk itu kami selalu memonitoring apa yang dibutuhkan oleh user. Misal nih, ternyata ada kebutuhan user untuk bikin suatu fitur ya, dan ternyata yang minta fitur ini tuh banyak. Nah, kami akan mulai untuk meriset fitur tersebut. Nah, kami biasanya berdiskusi dari tim produk ini baiknya flow-nya harus kayak gimana nih, yang kira-kira dari user itu suka gitu. Biasanya kami akan diskusikan dengan divisi tech. Jika divisi tech merasa oh iya nih ini udah oke secara flow, nah dari tim produk itu akan mulai masuk ke bagian antarmukanya atau bagian tampilan. Setelah selesai di bagian tampilannya, biasanya kami akan menunjukkan flow dari fitur ini ke beberapa user kami yang menginginkan fitur tersebut. Jadi biasanya kami kontak usernya. Jika dari customernya mereka itu udah merasa oh iya nih ini udah oke, ini udah sesuai dengan yang saya inginkan, nah baru kami handover skema dari fitur tersebut ke divisi tech. Halo, saya Burhan dari divisi tech. Jadi awal-awal kita itu kan berempat. Untuk yang melakukan coding itu hanya 2 orang, saya sama Didit. Awalnya cuma coding di Android-nya, saya di API sama di websitenya. Lama-kelamaan tim kita makin agak banyak gitu. Jadi di tim tech ini itu kita ngebantu semua divisi, dari divisi produk, divisi marketing, terus divisi finance, ada juga support, terutama buat tim produk, karena di sini kita kan membuat nge-build suatu aplikasi dari kita yang ada di Android-nya, di iOS ataupun di desktop-nya seperti itu. Jadi merchant kita itu nggak cuma melakukan transaksi itu di siang hari atau sore hari, banyak juga kayak kafe-kafe ataupun bidang usaha yang lain itu melakukannya waktu malam hari. Jadi kita harus menyiapkan sistem itu reliability dan stabil mungkin, karena merchant kita juga 24 jam juga. Halo, perkenalkan saya Raisya dari marketing Kasir Pintar. Jadi marketing Kasir Pintar itu dari awal sampai sekarang tuh udah ngapain aja sih? Pertama, kita sekarang udah mencapai 2 juta pengguna, teman-teman. Sekarang ini kita mulai melakukan yang namanya edukasi dengan teman-teman sobat Kaspin, terutama dengan menghadirkan beberapa narasumber yang oke. Mereka bisa scale up the bisnisnya, bisa menambah ilmunya mereka, dan juga bisa mengetahui fitur-fitur yang mungkin belum diketahui sama sobat-sobat Kaspin. Jadi untuk aktualisasi yang sudah kita lakukan di 2023 ini adalah kita mengadakan pameran yang lumayan hits, yaitu Effects di Surabaya, dan itu juga antusias dari pengunjung pameran itu oke banget. Halo, perkenalkan nama saya Didi Subianto. Saya sebagai CEO Kasir Pintar. Di sini saya memegang Departemen People, kemudian Finance, Content and Tax, dan Departemen Data. Di Departemen People kami melakukan rekrutmen karyawan baru, kemudian memanajemen karyawan Kaspin, kemudian di tim data kami bisa support dari tim marketing, kemudian tim produk sama tim tech. Jadi tim data itu sangat penting untuk pengambilan keputusan dari divisi-divisi yang support ke Kaspin. Happy anniversary Kasir Pintar. Semoga Kasir Pintar menjadi platform terpintar buat pengusaha-pengusaha di Indonesia. Selamat ulang tahun buat Kasir Pintar. Semoga panjang umur ya. Semoga bisa membantu kita semua para pengusaha UMKM ya, dan juga pengusaha-pengusaha lainnya. Kasir Pintar ke depan lebih maju dan dapat membantu semua pengusaha-pengusaha Indonesia. Semoga tambah sukses, tambah baik lagi ke depannya, tambah terbaik deh buat semuanya gitu. Terima kasih, sukses terus. Jadi kalau misalnya yang diingatan aku tuh, kita tuh hampir bubar ya nggak sih? Jadi kita itu ada yang akhirnya milih untuk mencari apply PNS, BUMN gitu kan. Sampai akhirnya kita tuh ke warung Nelongso buat bikin teken perjanjian. Nah itu inget banget di 17 Agustus 2018. Kita tuh teken kontrak, kenapa? Karena takut kita bubar.
akhirnya kita sepakat untuk tidak mencari kerja selama 2 tahun. Kalau misalnya 2 tahun itu kita nggak bisa membuktikan kepada diri kita masing-masing sendiri, kita bubar. Nah, akhirnya kita mulai semangat dan ya alhamdulillah sekarang Kasir Pintar bisa melebarkan ya. Nambahin sih, karena waktu itu saya sendiri belum direstui oleh keluarga untuk langsung terjun ke wirausaha. Karena background keluarga saya nggak ada yang wirausaha nih, jadi pada khawatir nanti saya kalau misalnya terjun langsung ke wirausaha nanti takutnya karir saya nggak bagus ketika kembali di dunia kerja. Nah, akhirnya saya bikin perjanjian sama keluarga saya selain sama rekan founder ya. Jadi saya janji ke keluarga saya untuk ikut belajar dulu S2. Nah, sambil belajar S2 saya nyambi wirausaha gitu. Kalau misalnya wirausahanya settle setelah lulus S2, saya akan benar-benar fokus di wirausaha tersebut dan alhamdulillah impian saya tercapai. Kalau dari aku yang paling seneng pas di kontrakan karena ada yang masakin. Yang pertama itu masakan dari Mbak Ica dan masakan dari Nuning. Masak mie. Spaghetti. Di baskom. Iya, di baskom gitu. Itu sih yang paling membekas, paling seru. Mungkin nyambung tadi, selain ada perjanjian itu ya kayak iseng-iseng mungkin dari Pak Didit. Oh ya, ini target kita akhir 2018 harus 1000 merchant nih. Padahal itu di Januari kita itu belum ada merchant sama sekali yang subscribe gitu. Gimana nih bisa sampai 1000 merchant gitu. Akhirnya ya pas itu kita coba-coba aja, ada yang dari marketing Mbak Ica buat di marketingnya, terus kita yang dari programmer juga sebisa mungkin update. Jadi ternyata ya pas itu kayak magicnya itu ya, kok kita bisa ya buat capai gitu 1000 user pada waktu akhir tahun 2018. Akhirnya kita ke mana? Ke luar negeri ya kan? Ya, habis itu kita 2019 jalan-jalan ke Singapura, Thailand. Ya, gitu. Tapi itu pakai uang tabungan ya. Bukan dari gadget. Iya. Dari saya semoga tim Kasir Pintar semakin solid, semakin profesional. Kemudian untuk Kasir Pintar sendiri semoga jadi perusahaan yang nantinya jadi IPO. Dari saya pribadi, semoga Kasir Pintar bisa menjadi salah satu POS yang bisa mencapai visinya dan misinya, yaitu membantu UMKM go digital, dan kita menjadi salah satu pionir POS yang bisa membantu teman-teman UMKM dalam mengembangkan bisnisnya. Nah, selain itu juga bukan hanya Kasir Pintar aja, nanti yang di Kasir Pintar ada banyak cabang lainnya yang otomatis membantu kita menjadi IPO. Harapan saya semoga Kasir Pintar terus menjadi aplikasi pilihan oleh merchant UMKM di Indonesia, dan harapan saya juga semoga kedepannya itu Kasir Pintar tidak hanya memenuhi kebutuhan sebagai kasir untuk merchant gitu. Nantinya bakal ada produk-produk lain yang tidak kalah pintarnya dari Kasir Pintar untuk memenuhi kebutuhan operasional merchant dari sisi lain seperti humaniora, terus sisi dari akuntansinya. Nah, akan terpenuhi dengan produk-produk pendamping Kasir Pintar. Harapan saya Kasir Pintar memberikan sistem yang stabil buat menyiapkan semua kebutuhan dari UMKM, entah dari penjualan, akuntansi, sinergi, dan lain-lain, agar UMKM ini bisa maju. Selamat ulang tahun Kasir Pintar yang kelima. Mari tumbuh bersama Kasir Pintar. Yeay!